Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu guru, mahasiswa, dan warganet di seluruh Indonesia, jumpa di channel Anas Monijan. Kali ini saya ingin berbagi share tentang bagaimana cara membuat pangkalan data digital untuk memudahkan kita di dalam pertama pengorganisasian data, yang kedua, memudahkan mencari file data digital kita, berapapun banyaknya data yang kita support, yang kita unggah, hanya dalam satu folder bernama Big Data Digital. Untuk lebih lengkapnya, ikuti tutorial berikut sampai tuntas. Ini sebagai contoh kalau saya mau mencari data, sebelumnya susah sekali. Saya membuat file foldernya selalu berbeda-beda, baik itu bentuk filenya, foldernya maupun disimpan di mana ya. Sehingga saya kesusahan. Misalnya saya mau ketik kata kunci ijazah. Ijazah. Nah, sini ya. Maka di sini saya mau mencari ijazah yang mana itu susah karena masih ada nih bentuknya JPEG, ada yang PDF, kemudian naruhnya juga ada yang kemudian ada yang di kamera, ada yang di PPT dan lain sebagainya. Sehingga menyusahkan kita untuk mencari ketika diperlukan secara cepat. Itu dari ijazah. Kemudian saya juga butuh sertifikat misalnya. Kalau saya ketik kata kuncinya sertifikat, maka di sini ada banyak folder nih, ada sertifikat, kemudian yang filenya tercecer di mana-mana ya. Ada yang masih dibungkus dalam zip ya. Ada yang di folder-folder besarnya juga berbeda-beda. Sehingga saya, coba silahkan saya carikan sertifikat workshop pengembangan kurikulum Merdeka misalnya. Akan kesusahan. Nah, ini karena filing kita yang tidak rapi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menyusun filing dan folder data digital kita hanya dalam satu big data. Nah, pertama ini kita harus eh, buat sebuah folder besar. Misalnya nih saya taruh di D, ya. Kita buat folder ya sembarang di mana ya, ke new folder ya. Kita beri nama Big Data Onijan. Nah, nanti semua data kita bisa dimasukkan di sini. Namun langkah selanjutnya setelah kita membuat data ini, big data ini, folder rumah besar, maka kita buat file-file yang tadi masih dalam bentuk PNG, JPEG, semuanya kita konversi ke dalam bentuk PDF. Nah, kalau sudah dalam bentuk PDF, maka nanti bisa dioper ke Big Data Digital dengan sebuah nama yang konsisten. Jadi kuncinya nama yang konsisten. Misalnya nih, saya akan merapikan sertifikat. Tadi eh, sertifikatnya ya saya ketik lagi. Ya. Nah, ini yang sudah ada ya, yang dalam bentuk PDF ya, kita rename. Nah, ini kan sertifikat editing dan finalisasi naskah. Kita rename. Yang pertama kita ketik nama kita.
nama kita saja ya, Ponijan ya. Boleh, ini saya menggunakan ya. Kemudian kata kunci berikutnya sertifikat ya, tapi biar lebih mantap ya, kita pakai huruf besar semua saja ya. Ponijan sertifikat. Kemudian baru judulnya, misalnya editing dan finalisasi naskah pembelajaran. Nah, ini masih terlalu umum ya. Kita kasih Direkdit SMA, misalnya ini sebagai kata kunci untuk kita taruh di sini, sertifikat Dit SMA, Direktorat SMA, baru nama sertifikatnya, kemudian kita rename. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita rename, kita ganti. Nah, ini malah nggak ada nama kitanya. Nah, kita tulis ini Ponijan sertifikat di SMA. Nah, kita ganti kata sertifikatnya. Kemudian ini judulnya Desain Pembelajaran APA 21 Batch 1 tahun 2022. Nah, ini tadi nggak konsisten namanya di belakang malah. Oke, sudah. Kita ini bukan dari SMA, tapi ini penyelenggaranya adalah Microsoft karena sertifikat kita banyak. Oke, ini tahunnya, kemudian ini kita buat, baru klik. Kemudian satu lagi, misalnya nih sertifikat apalagi ya. Nah, ini yang sebagai narasumber. Sebentar kita lihat sertifikatnya. Nah, dari Activindo atau Hyper. Nah, kita rename dulu sebentar. Klik rename, kita ganti lagi Ponijan sertifikat. Kalau sudah, yang tadi sudah kita ganti, ini saya akan berikan contoh. Ini kita ganti, yang tadi sudah kita ganti 3 sertifikat ini. Kita cut boleh, biar di sini nggak ada, kita cut. Kemudian kita masuk ke file big datanya, folder big datanya. Saya beri rumah nih, big data Ponijan. Kita paste di sini. Oke. Sehingga masuk ke sini. Ini baru dari sisi sertifikat. Teman-teman, sekarang kalau sertifikat kisah masih bentuknya dikumpulkan dalam folder zip ya. Ini sertifikat daring saya misalnya.
Nah, ini juga bisa kita pindah ke big data digital kita, misalnya nih sertifikat seminar internasional nih. Nah, ini dibaca sertifikat internasional, maka tinggal di pojok kanan atas ini gambar disket, kita save. Nah, save-nya kemana? Nah, kita ganti dulu namanya, ya. Kita ganti namanya. Nah, ini sudah Ponijan Seminar Internasional, penyelenggaranya Hiper. Nah, temanya distance learning, tahunnya 2020 PDF. Kemudian ini dalam file PDF, kita save dalam big data kita. Oke, nah, itu semua nanti kita lakukan demikian, ya. Ini jadi dari sertifikat yang ada di zip ini nanti semua pindah ke sana, pindah ke big data kita. Setelah data kita kumpulkan di big data, ya, data digital kita, maka dengan mudah ini kita nanti bisa mencari walaupun jutaan data sekalipun dengan ini semua data digital saya dan data keluarga sudah saya masukkan. Berikut seluruh sertifikat. Kalau semula saya mencari clue ijazah misalnya, maka di situ masih berbagai tipe. Sekarang kalau saya ketik mencari ijazah, ya, maka di sini akan muncul, ya. Nah, ijazah atas nama Ponijan, ya, dari ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, ijazah istri saya ini misalnya Warsiti, ya, dari ijazah SD, SMP, S1, SMT, PGTK, ya. Ini semua ada. Ijazah anak-anak semua ada dari SD, SMP, SMA, ya. Semua ada. Kalau mau mencari ijazah, kalau lebih spesifik lagi, ijazah Ponijan misalnya, ijazah SMA. Nah, maka akan muncul langsung hanya satu ijazah saja, sehingga ini mau dikirim kemana gitu enak, tinggal dibuka, dibaca, nah sudah muncul ijazah SMA kita, sehingga mudah sekali teman-teman, ya, di dalam kita mencari. Kadang kita mau melamar kerja, mau interview, mau keperluan administrasi yang lain gitu, untuk upload data, maka pencariannya lebih mudah. Juga misalnya kita mencari sertifikat gitu. Nah, dengan mengetik hanya ditulis, nah, sertifikat misalnya, nah, maka seluruh sertifikat akan muncul di sini. Banyak sekali sertifikat yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian di sini ada sertifikat Kemdikbud, sertifikat APKU dari HIPER dan sebagainya. Nanti kata kuncinya lebih spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Misalnya sertifikat yang mengeluarkan Kemdikbud misalnya. Nah, maka di sini sertifikat Kemdikbud. Nanti karena kita mengikuti banyak sekali pelatihan dan memiliki banyak sertifikat, di sini terdata secara rapi. Misalnya kita ketik sertifikat sebagai narasumber misalnya. Nah, ini juga ada sertifikat yang sebagai narasumber. Nah, kemudian misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh HIPER, Himpunan Pendidik Penggerak Indonesia. Ini sudah ada sertifikat HIPER, Nah, banyak sekali manfaatnya ketika kita mengelola, ya, baik itu data
digital kita maupun data keluarga. Sehingga kita mudah mencari kapanpun, dimanapun diperlukan. Demikianlah tutorial membuat pangkalan data digital yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya dan tetap hanya di channel ternama Anas Ponijan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.